Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini tentang pendekatan pembelajaran IPS MI atau SD. Dengan saya Karisma Isa Fitri dengan NIM akhir 3205. Yang pertama yaitu pengertian pendekatan pembelajaran IPS. Apa sih pendekatan pembelajaran itu? Pendekatan dalam pembelajaran IPS yaitu sebagai cara pandang terhadap proses belajar murid dalam mata pelajaran IPS dan upaya menciptakan kondisi dan iklim yang memungkinkan terjadinya proses belajar. Pendekatan sangat penting bagi guru karena dalam mata pelajaran IPS selain berfungsi sebagai manajer kelas dan fasilitator belajar, menjadi teladan aktor sosial. Macam-macam pendekatan pembelajaran IPS. Ada beberapa jenis pendekatan pembelajaran yang dapat digunakan pada kegiatan belajar mengajar di IPS, antara lain yang pertama yaitu pendekatan disiplin atau pendekatan struktur. Pendekatan disiplin dimulai dari menyampaikan konsep-konsep dari suatu disiplin, kemudian menambahkan konsep-konsep disiplin lainnya yang bertujuan untuk mendukung konsep-konsep disiplin tersebut. Misalnya dimulai dari disiplin sejarah atau dari geografi atau dari ekonomi dan sebagainya. Cara penyampaian dalam pendekatan disiplin adalah dengan mempertautkan konsep-konsep lain yang bersifat menunjang yang dilakukan secara sistematis. Tujuan dari pendekatan disiplin antara lain mendukung tujuan IPS dalam kurikulum untuk mendapatkan pengertian yang lebih mendalam tentang konsep-konsep ilmu sosial tertentu. Selanjutnya untuk menelaah lebih lanjut tentang lingkup utama kegiatan manusia, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang konsep-konsep tertentu dari suatu disiplin dengan disiplin yang lain. Dan terakhir yaitu untuk memberikan bahan yang lebih banyak dan lebih luas kepada IPS. Yang kedua yaitu pendekatan antara struktur atau interdisiplin. Pendekatan antara struktur merupakan pendekatan yang membahas suatu konsep secara berturut melalui beberapa disiplin dan kemudian dipersatukan. Dengan pendekatan ini, suatu konsep ilmu sosial atau suatu topik diorganisasikan bersama konsep dari berbagai ilmu sosial terpadu. Pendekatan antara struktur dapat dibedakan menjadi dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan multidisiplin dan pendekatan interdisiplin. Contohnya, menunjukkan pada peta persebaran daerah asal suku bangsa di Indonesia, maka dapat menyoroti dari sudut pandang geografi, khususnya peta persebaran daerah asal suku bangsa di Indonesia. Kemudian materi sikap menghormati keanekaragaman suku bangsa, bisa membahas berbagai jenis kebudayaan di Indonesia. Kesemuanya itu terpadu menjadi suatu bahan pelajaran yang utuh dan tidak merupakan cerita bersambung. Sumbangan konsep dari berbagai ilmu diolah, diramu, dan dipadukan baik dari segi urutan atau tingkat kesulitan maupun kepentingannya. Pendekatan antara struktur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pendekatan multidisiplin dan pendekatan interdisiplin. Selanjutnya yaitu pendekatan kemasyarakatan. Pendekatan kemasyarakatan dimaksudkan seperti pendekatan yang kita gunakan di dalam mempelajari IPS dengan mengambil masyarakat sebagai fokus pembahasan. Artinya semua komponen program diambil dari dan ditunjukkan pada masyarakat sekitar. Tujuan dari pendekatan kemasyarakatan antara lain yang pertama, pergaulan siswa dalam masyarakat lebih luas, meliputi kecapakan bergaul, sikap ramah tamah, dengan rasa suka menolong, penyelesaian diri dalam berbagai situasi, dan bisa mempengaruhi masyarakat sekitarnya. Yang kedua, dapat memperluas pengetahuan dan pengertian yang didapat di sekolah dengan macam-macam kenyataan atau fakta yang didapat dalam masyarakat, sehingga mempunyai skup yang lebih luas dan mendalam. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan-kebutuhan dan harapan masyarakat akan hasil pendidikan sekolah yang dapat digunakan untuk membangun, membina, dan mengembangkan masyarakat.
Selanjutnya yaitu pendekatan lingkungan. Lingkungan masyarakat lebih banyak membicarakan lingkungan fisik dan lingkungan budaya, atau sering disebut dengan lingkungan geografis. Pendekatan lingkungan dibagi menjadi dua, yaitu IPS dan lingkungan fisik. Dalam pengetahuan tentang lingkungan, unsur fisik memegang peran penting. Hal ini dimuat dalam tujuan pengajaran IPS. Tujuan tersebut antara lain, anak harus memahami keadaan lingkungan fisiknya, seperti keadaan alam, kekayaan alam, iklim, fauna, serta ekosistem dan lingkungannya. Yang kedua, anak harus menyadari bagaimana campur tangan manusia di dalam mengelola sumber alam. Yang terakhir, anak harus memahami dan menyadari tentang perlunya perhitungan, pengawasan, dan pengawetan alam sekitar demi kelestarian lingkungan. Selanjutnya, IPS dan lingkungan budaya. Tujuan pengajaran IPS lingkungan budaya adalah mengajarkan kebudayaan-kebudayaan manusia di dunia dari hal perbedaan, persamaan hakikat budaya yang ada padanya, perkembangan serta perubahan-perubahannya. Selanjutnya, anak harus memahami nilai-nilai budaya nasional, regional maupun lokal, menghargai dan memelihara sebagai harga pusaka peninggalan nenek moyang. Terus menanamkan rasa tanggung jawab dan kesadaran untuk memelihara dan melestarikan warisan budaya tersebut. Anak harus mengetahui akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan oleh penetrasi kebudayaan asing yang masuk ke dalam lingkungan kebudayaan. Yang terakhir yaitu pendekatan pembelajaran tradisional dan pendekatan empiri. Pendekatan pembelajaran tradisional mengutamakan penyajian fakta dan nama melalui hafalan dan ingatan. Anak dianggap sebagai kosong yang harus diisi oleh guru sampai penuh, sehingga dalam pendekatan pembelajaran anak bersifat pasif, sedangkan guru bertindak aktif dengan metode ceramah. Sedangkan pendekatan inquiry, pendekatan pembelajaran inquiry bertolak dari pandangan bahwa siswa sebagai subjek dan objek dalam belajar mempunyai kemampuan dasar untuk berkembang secara optimal sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Proses pembelajaran harus dipandang sebagai stimulus yang dapat menghalangi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Peranan guru lebih banyak menempatkan diri sebagai pembimbing atau pemimpin belajar dan fasilitator belajar. Itu tadi materi dari saya membahas tentang pendekatan pembelajaran IPS SD atau MI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.